Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan baik, amin. Dalam video kali ini, Rute Darat Channel sedang berada di salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Di mana tepatnya? Ya, betul banget. Kami berada di kota Purwokerto. Rencananya kami akan mengunjungi objek wisata alam yang berada di Baturaden yang jaraknya sekitar 20 km dari pusat kota Purwokerto. Sebelum kita mau berangkat ke Baturaden Telaga Semi, parkirannya dapat menampung 1, 2, 3, 4, 5, 6 mobil. Ini dia penginapan kita, HBA Residen yang berawat di pasukan pelajar 5 nomor 1 Purwokerto. Sebelum melakukan perjalanan ke Baturaden, kami beristirahat di HBA Residen. Lokasinya di tengah kota, tidak jauh dari RSUD Margono Purwokerto. Di sini kita bisa beristirahat dan menikmati sedikitnya udara Purwokerto. Jalan raya juga. Dan ke sana ke bundaran yang ada patung Jenderal Gatot Subroto. Posisinya berada di Taman Satria Baroka ya, tamannya. Penginapannya di sebelah sana, di belakangnya ada tuh. Kalau dari alun-alun tuh arahnya dari sana ya, atau dari sana juga bisa, tergantung ya, bisa dua-duanya. Dari Monumen Jenderal Gatot Subroto nggak jauh ya, dari seputaran ini itu ada RSUD, kemudian itu tuh ada Gunung Selamat tuh ya. Posisi penginapan berada di sana, di balik pohon ini. Tinggal jalan di sana terus. Oke guys. Karena hari semakin siang, kami segera meninggalkan penginapan ini untuk tujuan utama kami. Ya, check out mas. Ya. Oh, ya, makasih. Ada toilet di bawah nggak sih? Toilet di bawah. Setelah semua siap, kami segera meluncur ke lokasi yang berada di daerah Baturaden. Setelah sarapan dan semuanya sudah aman, tepat di jam 9.40 kami mengawali perjalanan dari pusat kota menuju ke arah Baturaden. Untuk teman-teman yang dari Jakarta, Bekasi, dan Karawang bisa melalui tol Jakarta Cikampek, kemudian dilanjutkan ke arah tol Cipali. Dan teman-teman yang dari arah Bandung, Cianjur, Sumedang bisa melalui tol Cisumdawu yang mengarah ke tol Cipali. Kemudian nanti exit tol Pejagan Krupuk Purwokerto, lebih tepatnya di kilometer 248. Nama gerbang tolnya itu Tol Pejagan ya.
Kemudian setelah melewati gerbang tol, siap-siap belok kanan ke arah Krupuk, Purwokerto. Nah, kalau ke kiri itu teman-teman nanti masuk ke jalur Pantura. Kemudian lanjut dari Pejagan ke arah Aji Barang ya, sejauh sekitar 79 km. Nah, ini lokasi legendaris dari jalur selatan, yaitu tanjakan Tonjong Linggapura. Ini salah satu tanjakan legendaris di jalur Linggapura Tonjong atau Brebes Banjar. Yang sering mudik lewat jalur selatan pasti sudah familiar dengan jalur ini kan? Dan langsung waspada kalau dengar nama ini, karena memang jalurnya menikung, tajam, dan menanjak. Nah, sekarang di depan ada pertigaan. Kalau teman-teman lurus itu ke Kota Bumiayu. Dan sekarang kita ambil yang ke kiri melalui ring road Bumiayu. Sedikit cerita tentang Kota Bumiayu. Secara geografis, Bumiayu berada di jalur strategis yang menghubungkan Jawa Tengah bagian barat, wilayah selatan menuju Purwokerto dan sekitarnya. Sejak dulu daerah ini menjadi jalur perdagangan, tempat singgah para pedagang dan pelancong. Lanjut, kita sudah di perbatasan antara Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas. Kemudian dari Aji Barang kita ke arah timur ya, atau ke arah kota Purwokertonya. Itu jaraknya sekitar 18 km. Dan sekarang kita sudah berada di kota Purwokerto. Di sini kami melewati underpass Jenderal Sudirman ya. Underpass di kawasan Jenderal Sudirman Purwokerto merupakan bagian dari upaya modernisasi infrastruktur di kawasan Purwokerto yang terus berkembang sebagai pusat ekonomi dan pendidikan wilayah Banyumas. Pas banget di atas underpass ini sedang melintas kereta api menuju arah ke Jogja. Jalan Jenderal Sudirman adalah salah satu jalur utama yang sangat padat di Purwokerto. Seiring meningkatnya jumlah kendaraan dari tahun ke tahun, terutama di titik-titik perlintasan sebidang atau rel kereta api, kemacetan sering terjadi, bahkan bisa cukup panjang saat kereta melintas. Sekarang kita sudah di kawasan alun-alun Purwokerto. Untuk ke arah Baturaden kita ambil ke kiri ya. Itu sebelah kiri ada masjid dan sebelah kanan ada alun-alun Purwokerto. Sejarah singkat Kota Purwokerto. Purwokerto adalah kota yang menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas. Meski bukan kota besar seperti Semarang atau Jogja, Purwokerto punya sejarah panjang yang erat kaitannya dengan budaya Jawa, pemerintahan kolonial, dan perkembangan ekonomi di wilayah barat Jawa Tengah. Nama Purwokerto berasal dari bahasa Jawa. Purwo artinya awal atau permulaan, Kerto artinya makmur atau ramai. Secara makna, Purwokerto bisa diartikan sebagai tempat awal kemakmuran. Sejarah Purwokerto tidak bisa dilepaskan dari berdirinya Kadipaten Banyumas. Tokoh pentingnya adalah Raden Djoko Kaiman. Ia dikenal sebagai pendiri Banyumas pada abad ke-16 dan mendapatkan julukan Adipati Merapat karena membagi wilayah kekuasaan menjadi 4 bagian demi menjaga stabilitas. Tidak terasa sekarang kita sudah di daerah Baturaden. Ini adalah Jalan Raya Baturaden menuju kawasan wisata Baturaden. Saat melintasi kawasan ini, hawa sudah mulai terasa sejuk ya. Jalanannya juga halus, sangat nyaman dan sangat lebar. Nah, kalau teman-teman sudah melihat bangunan ini ya, berarti teman-teman jalurnya sudah betul ya. Itu tinggal lewati bundaran, kemudian ke arah kanan ya, dan naik ke atas. Nah teman-teman, dari bangunan Baturaden tadi kita lanjut ke kanan ya dan naik ke atas mengikuti jalan ini sampai menuju ke arah Kebun Raya Baturaden. Kondisi jalannya sangat bagus ya, mulus dan aspalnya pun hitam. Marka jalan pun terlihat jelas, sangat memudahkan bagi pengendara. Di daerah Baturaden ini juga banyak sekali ya tempat-tempat wisata yang bisa sekalian kita kunjungi.
Nah, di depan itu ada kebun raya Baturaden ya. Tapi kita ambil yang ke kanan, yang ke arah ke Baturaden. Nah, setelah lokasi ini jalannya mulai berliku-liku ya. Nah, ini sangat mengasihkan sekali ya bagi para pecinta jalan touring ya. Cerita sedikit tentang asal-usul wilayah Baturaden ya. Secara geografis, Baturaden berada di kaki Gunung Slamet, sehingga sejak dulu dikenal sebagai tempat peristirahatan alami dengan udara sejuk, kemudian sumber mata air pegunungan yang jernih, area hutan yang masih asri. Pada masa kolonial Belanda, kawasan ini mulai dikenal sebagai tempat peristirahatan orang Eropa, ya semacam resort alami. Mereka memanfaatkan udara dingin dan memandang pegunungan sebagai tempat relaksasi. Setelah Indonesia merdeka, Baturaden mulai dikembangkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyumas menjadi objek wisata unggulan dengan fasilitas seperti pemandian air panas, air terjun, taman rekreasi, dan jalur trekking. Kini Baturaden dikenal sebagai salah satu destinasi wisata alam favorit di Jawa Tengah, terutama untuk wisata keluarga dan pecinta alam. Baturaden berada di lereng selatan Gunung Slamet. Ketinggiannya sekitar 640 sampai 750 meter di atas permukaan laut, sekitar 14 km dari pusat kota Purwokerto. Untuk menuju Baturaden dari Purwokerto sekitar 30 menit perjalanan naik kendaraan. Akses jalan sudah beraspal dan cukup lebar, bisa ditempuh dengan motor, mobil, atau angkutan umum. Karena letaknya di kaki Gunung Slamet, Baturaden punya udara sejuk dan dingin, banyak hutan pinus dan perkebunan, sumber air pegunungan yang jernih, banyak destinasi seperti curug dan pemandian air panas. Oke, kita sudah mendekati loket pembayaran Telaga Sunyi. Jalurnya cukup nyaman dan bisa dilalui mobil dengan aman. Dari dalam kendaraan sudah terlihat loketnya di depan. Nanti kita berhenti sebentar untuk pembelian tiket. Setelah itu kita lanjut ke area parkir dan siap menikmati suasana tenang di dalamnya. Sebelum menikmati jernihnya dan sunyinya Telaga Sunyi, ada kontribusi kecil yang perlu kita siapkan. Anak kecil sama nggak Pak? Oh, hitung 21 aja. 21 jadi hitung 3, 55. Mungkin aku. Kembali aja Pak. Iya. Ada 5.000. Untuk masuk ke kawasan ini tiketnya cukup terjangkau, Rp15.000 per pengunjung. Dan untuk kamu yang datang menggunakan mobil kendaraan roda 4 dikenakan biaya Rp10.000. Rame Pak? Lumayan. Waduh, nggak jadi sunyi dong. Ya sekarang telaga rame. Telaga rame, ya. Ini sore. Ya. Mari Pak. Hati-hati. Harga yang sederhana untuk pengalaman yang tidak sederhana. Karena di balik tiket ini ada akses menuju udara yang lebih segar, suara alam yang lebih jujur, dan ketenangan yang mungkin sudah lama kita cari. Jadi, sebelum melangkah masuk, pastikan tiket di tangan dan biarkan perjalanan menikmati alam segera dimulai. Telaga Sunyi terletak di kawasan wisata Baturaden, tepatnya di lereng selatan Gunung Slamet, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Jaraknya sekitar 3-4 km dari pusat wisata Baturaden. Tempat ini terkenal dengan airnya yang sangat jernih, suasana tenang, dan cocok untuk relaksasi atau sekedar menikmati alam.
sudah sampai. Ambil persiapan barang-barang yang dibawa, alat renang. Udah mau nerbangin drone aja nih bocah. Bisa dek. Oke, kita sudah sampai di area parkir Telaga Sunyi. Untuk mobil, parkirnya cukup luas dan tertata rapi. Akses masuknya juga gampang, aman buat kendaraan harian. Dari sini tinggal jalan kaki sebentar ke dalam, jadi nggak perlu khawatir soal parkiran. Fokus aja nikmati alamnya. Dari atas, yang terlihat hanya hijau yang tak berujung sunyi, seolah alam sedang menjaga rahasianya. Kakean tuh kan, film maning kan kakean kan itu gede. Iya, itulah sekilas percakapan warga sekitar dengan logat khas Banyumasnya. Dari area parkir, kita tinggal jalan santai beberapa langkah. Suasananya langsung berubah jadi lebih adem dan tenang. Karena waktu udah siang, perut terasa lapar, dan persiapan untuk bermain air, masalah perut harus dipenuhi dulu. Yuk kita makan di bawah pohon. Sebelum nyebur, isi pondasi dulu, ya enggak? Ya enggak dek? Setelah selesai makan dan beres-beres tikar, perjalanan kita lanjut. Sekarang saatnya trekking menuju telaganya. Langkah demi langkah mulai terasa berbeda. Jalurnya menyusuri pepohonan yang tinggi dan rindang. Udara makin terasa sejuk dan suasana alam mulai mendominasi. Gemerisik daun, kicau burung, sampai suara air yang samar-samar terdengar dari kejauhan. Trekkingnya cukup bersahabat. Jalurnya jelas dan masih nyaman untuk dilewati. Ikuti jalan setapak ya. Ada proyek juga. Di beberapa titik kita bisa berhenti sebentar, tarik nafas, dan menikmati suasana yang benar-benar jauh dari hiruk-pikuk jalan raya. Hai guys, jalan. Ini depan mata. Ya, kayak saluran air. Sebelah kanannya, nah ini aliran dari telaganya. Semakin mendekat, suara air semakin jelas, bikin rasa penasaran makin besar. Ada kayak buat pengaman ya. Rame ternyata. Cakep. Perjalanan singkat ini justru jadi bagian yang paling berkesan, karena kita benar-benar menikmati prosesnya, bukan cuma tujuannya. Di balik rimbunnya pepohonan, tersembunyi sebuah tempat yang begitu tenang, seolah dunia luar berhenti sejenak.
dinding. Jambing. Dan akhirnya di depan sana telaga itu mulai terlihat. Airnya tenang, jernih, dikelilingi pohonan hijau yang bikin suasana terasa damai. Ini dia Telaga Sunyi. Airnya begitu jernih, bahkan mata kita bisa menembus hingga ke dasarnya. Setiap langkah mendekat terasa semakin sejuk, udara segar, suara alam, dan gemericik air yang menenangkan. Perjalanan dari parkir, makan, santai di bawah pohon, sampai trekking, ini semuanya terbayar lunas begitu sampai di Telaga Sunyi ini. Sewa pelampung nggak? Nggak usah ya. Siapan, ayo pemanasan dulu. Tangannya diangkat. Asik. Tangan diangkat gini. Iya, biar lemas ototnya. Pakai bajunya ya. Saat kaki mulai menyentuh air, dinginnya langsung terasa. Bukan dingin biasa, tapi dingin alami yang bikin tubuh langsung segar. Jam es ganti baju. Kacamata. Juga nih. Ayo nyebur. Explore dulu deh. Di bagian sebelah jalan utamanya. Sana udah ada air nih. Gila. Izinnya di sini nih kalau mau mandi. Dari sini ke sana. Cariin katanya di sini deh. Mana caranya? Lewat mana deh? Lewat sini betul. Iya, airnya kotor. Mana? Terus, jauh. Mana ikan? Ya, nanti tangkap ya. Ya. Hah?
Terus. Lanjut terus. Ayo. Dan ketika tubuh mulai tenggelam perlahan, jernihnya air ini membuat kita seperti melayang. Melihat bebatuan di dasar begitu jelas, begitu nyata. Berenang di sini bukan sekedar bermain air, tapi tentang merasakan ketenangan, menyatu dengan alam tanpa gangguan. Tak heran tempat ini disebut sunyi, karena di sini yang terdengar hanyalah alam dan detak kagum kita sendiri. Kalau kamu mencari tempat untuk melepas penat, mungkin ini jawabannya. Di bawah permukaan, semuanya terlihat begitu jelas. Bebatuan, dasar telaga, seakan mengajak kita untuk lebih dalam memahami arti sunyi. Dan disinilah titik paling hidup dari sebuah kesunyian. Di bawah jatuhnya air yang tak pernah berhenti bercerita. Di sana adalah spot terbaik. Yuk kita ke sana. Suara derasnya memecah hening, namun justru menghadirkan ketenangan yang lebih dalam. Saat semakin mendekat, harusnya terasa dinginnya menusuk hingga tulang. Setiap tetes yang jatuh seolah menghantam lelah yang selama ini terbawa. Dan saat tubuh ini benar-benar berada di bawahnya, air jatuh menghujani tanpa ampun. Kedalaman telaga ini sekitar 5-6 meter. Bagi yang tidak yakin untuk menuju spot yang ini, jangan dipaksakan ya. Keras, deras, namun justru terasa menyembuhkan. Di sini tak lagi sekedar berenang. Saat ini, di antara kekuatan alam, merasakan derasnya air, melihat jernihnya yang tetap terjaga, bahkan di tengah arus. Derasnya masih terlihat jernih, jujur, tanpa menyembunyikan apapun, seolah mengingatkan bahwa di balik derasnya hidup, kita tetap bisa jernih, tenang. Ini bukan hanya tentang air terjun. Ini adalah tentang rasa, tentang melepaskan, dan tentang kembali menjadi sederhana. Di bawah curug ini, saat ini belajar satu hal, bahwa ketenangan kadang datang dari derasnya kehidupan.
Telaga Sunyi terbentuk dari aliran mata air di pegunungan yang berasal dari Gunung Selamat. Airnya mengalir melalui bebatuan dan membentuk kolam alami yang dalam dan jernih. Karena lokasinya yang cukup tersembunyi dan tidak banyak dijamah, masyarakat sekitar sejak dulu menyebutnya sebagai tempat yang sunyi. Pada awalnya, Telaga Sunyi bukanlah tempat wisata populer. Warga lokal lebih mengenalnya sebagai lokasi untuk mencari ketenangan, tempat bertapa atau menyendiri sumber air alami yang bersih. Perjalanan ini akhirnya sampai di ujung cerita, di tempat yang gak cuma menyuguhkan keindahan, tapi juga ketenangan yang jarang kita temukan di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Di balik dinginnya air yang menyentuh kulit, di balik jernihnya telaga yang memperlihatkan setiap sudut dasarnya, ada rasa damai yang pelan-pelan datang tanpa perlu dipaksa. Telaga Sunyi mengajarkan kita satu hal sederhana, bahkan kita cuma butuh berhenti sejenak, menjauh dari ramainya dunia, dan kembali mendengarkan diri sendiri tentang bagaimana kita belajar menikmati proses, bukan hanya tujuan. Dan mungkin gak semua cerita harus ramai untuk terasa berarti. Karena di tempat yang sunyi seperti ini, justru kita menemukan cerita yang paling jujur. Habis main di telaga, laparan, makan, isi pondasi buat pulang. Tapi nggak jajan, bawa dari rumah sendiri semua peralatannya, ya nggak. Jam berapa sih ya? Jam kayak bukan. Oh, boy. Gimana rasanya? Widih. Pedes. Rasanya gimana? Lapar. Bikin kopi enak nih. Bawa kopi kan, Nun? Saya dia mau ngopi, kopi hitam ya, Dek? Sama kayak kopi ya. Sama kopi makan Bu. Oke, gimana kesimpulannya? Telaga Sunyi di Batu Raden. Mantap. Airnya gimana? Dingin. Dalam apa ya cetek? Dalam ada yang cetek. Iya. Kalau Mas, menurut Mas gimana? Pendek aja. Wih. Biasa-biasa aja. Mentang-mentang bisa berenang, sombong amat. Kebalap aja. Terus selain tadi main air, ngapain aja kalian? Nangkep berudu. Nangkap berudu, dapat berapa itu? Dapat 15. 15. Aduh, berudu apa sih itu? Kodong. Kecil, anak katak. Katak yang belum jadi ya? Nyarinya di mana itu? Di ujung sana. Di pinggir-pinggir. Nangkapnya pakai apa? Pakai tangan. Bisa apa? Terus tadi ada yang jatuh bagaimana? Kepleset. Iya, tenggelam. Patah nggak giginya? Enggak, cuma power banknya masukkan air. Saya dipaksain, diginiin, tekan. Orang nggak ada yang mau nolongin, ya udah sengaja. Jalannya jauh nggak dari parkiran ke telaganya? Dekat? Kurang jauh ya? Tapi apa sedang? Trekking tuh. Tapi sedang apa gimana? Enak? Biasa aja. Dingin. Airnya paling dingin di sini apa masih ada tempat lain yang lebih dingin? Es batu. Es batu. Kalau main kemarin yang Telaga Nila di Majalengka? Nggak tahu. Dinginan sini. Dinginan sini. Tapi seruan di mana? Nonton lah. Seruan di sana ya? Karena Karena ada ayunan ituannya. iya. Sama ada perahunya. Iya. Terus perjalanannya berapa jam? Dari kemarin ya? 8. Nonton habis itu ke penginapan. Habis dari penginapan jalan-jalan malamnya ke alun-alun. Terus? Habis dari alun-alun tidur. Siangnya jam 9 langsung berangkat ke sini. Ke sini jam 9:30 ya? Iya ya. Jam 10 sampai
Sekarang jam 5. Wih, Lama bang, puas banget ya. belum puas. Ini malam minggu lagi. Habis ini kita kemana nih? Kemana ya enak? Enaknya kemana dia? Beli ikan. Beli ikan. Mana? Setiap perjalanan selalu memiliki akhir, namun kenangannya akan selalu terkenang. Allah mengajarkan kita untuk berhenti sejenak, nikmati dan mengingat. Perjalanan ini berakhir di sini, namun maknanya akan terus hidup. Setiap kilometer yang dilalui menghadirkan cerita baru, dan hari ini kita telah menuliskan satu di antaranya. Perjalanan hari ini mungkin telah sampai di penghujung, namun setiap langkah yang kita lalui menyimpan cerita yang tak tergantikan. Dari jalan yang kita tempuh hingga momen yang kita abadikan, semua menjadi bagian dari pengalaman yang berharga. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini. Sampai jumpa di video berikutnya.